Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget. Kopinya dari Jawa Barat, Gunung Halu. Java Halu Coffee.id. Ini lagi rame-rame soal CDN ya, Content Distributed Network. Jadi sebenarnya apa sih itu CDN? Binatang, apakah itu CDN? Kita mulai gini ya. Jadi ceritanya kalau kita punya sebuah website atau situs web, ya kita punya website. Nah websitenya misalnya apa ya? Apa sih? Paling gampang ITB lah ya, www.itb.acid gitu ya. Atau kalau di website saya budi.raharjo.id gitu ya. Nah itu website namanya, situs web kalau dulu homepage. Nah setiap server atau website tadi di dunia internet itu ada alamatnya. Jadi misalnya tadi kalau ITB webnya itu 167.205, lupa lagi bilangnya. Ada 4 angka ya, 167.205.23.1 atau apalah gitu ya. Alamatnya gitu. Jadi setiap sistem itu ada alamatnya. budi.raharjo.id juga ada alamatnya. Nah, kalau ini sebentar ya saya cek dulu. budi.raharjo.id alamatnya bisa dicari nih. raharjo.id. Alamatnya adalah 103 150 116 245. Nah, ini kebetulan website saya itu di hostingnya di Biznet Geo. Ya, jadi sebenarnya di Biznet Geo gitu. Jadi fisiknya di situ. Nah, website itu melayani ya, kan nanti diakses sama orang, lihat-lihat oh Pak Budi lagi ngajar apa, kuliahnya apa, materi pelajarannya apa. Jadi nanti mahasiswa saya bisa ngelihat materi pelajarannya apa, atau daftar mahasiswa saya, tesisnya apa, disertasinya apa, bisa di-download dari situ gitu ya. Jadi mengunjungi alamat tadi gitu. Nah, kalau yang ngunjunginnya sedikit nggak masalah sih ya, itu udah normal-normal aja biasa. Tapi satu saat misalnya saya membuat sebuah status yang luar biasa populer. Atau misalnya di ITB lagi penerimaan mahasiswa baru gitu kan ya. Pasti banyak yang pengen tahu tuh gimana masalah penerimaan mahasiswa baru itu, caranya gimana, aksesnya gimana gitu. Atau kalau yang lebih hebat lagi, Piala Dunia sepak bola gitu. Kan orang pengen tahu skornya. Tadi malam saya ketiduran, pagi-pagi bangun pagi-pagi ya, subuh-subuh ngecek. Wah itu skor sepak bola Brazil lawan Argentina berapa gitu kan ya, misalnya gitu. Itu banyak yang akses. Ya, jadi seluruh dunia dan bahkan akhirat pengen nonton itu, pengen lihat daftarnya tadi. Nah, kalau satu situs ya, dia diakses banyak orang, maka situs itu akan keberatan. Ya, overload gitu ya. Wah luar biasa berat. Kalau yang akses 1.000 orang nggak apa-apa ya, 10.000 nggak apa-apa, 40.000 nggak apa-apa, 100.000 mulai nget gitu ya, 100.000. Gimana kalau 1 juta? Mulai ini. Gimana kalau 20 juta? 20 juta itu per apa ya? Bisa juga per detik, per detik ya, misalnya 20 juta per detik. Wah, udah banyak banget itu. Itu situs e-commerce kayak gitu ya. Itu yang akses banyak sekali. TikTok live juga gitu ya, yang akses banyak sekali ya. TikTok Shop ya. Jadi itu nah, kalau tadi saya hostingannya yang normal-normal aja, kemudian dihajar oleh banyak orang yang mau akses, pasti saya akan repot ya, saya akan repot. Terlebih lagi kalau ada yang orang nakal, dia ingin ngambil datanya berulang kali. Kayak tadi Piala Dunia, saya pengen buat website sendiri di tempat saya, yang mana saya ngambilin data dari websitenya si FIFA itu ya. Saya ambilin, saya buat database sendiri ya. Saya buat tampilan sendiri di tempat saya, itu namanya crawling ya, ngambil data terus gitu ya. Atau memang saya pengen ngedownkan websitenya si FIFA itu karena jagoan saya kalah misalnya. Waduh, tim Jerman kalah gitu ya. Waduh, sedih amat ya. Atau tim Inggris kalah. Wah, kita floodingin aja, kita banjiri aja. Nah, kita nyerang berkali-kali. Nyerangnya itu bisa itu tadi ngedownload halamannya berkali-kali. Itu kayak orang nanya, selamat pagi gitu. Jawab, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat. Itu yang ya, apalagi ada orang nanya alamat gitu. Pak, alamatnya ini ITB itu tempatnya di mana Pak? Jalan Ganesha nomor 10.
Pak, alamat ITB di mana? Jalan Ganesha nomor 10. Pak, alamat ITB di mana? Jalan Ganesha 10. Bolak-balik gitu ya. Nah, kalau requestnya sudah terlalu banyak, maka dia akan terbebani. Mampuslah saya. Jadi sebetulnya saya mau ngelayani, tapi yang nanya banyak, jadi nggak akan kelayani. Gitu. Jadi antrian ke 20 juta, gitu. Anda akan dilayani, tapi antrian ke 20 juta. Jadi kelihatannya kita ngeheng gitu. Nah, gimana dong caranya? Nah, caranya kita minta bantuan orang lain. Itu yang namanya Content Distributed Network. Jadi kalau saya misalnya pakai aplikasi ya Instagram atau Facebook, Instagram atau TikTok. Kalau saya pakai di handphone saya tadi ya, berarti kan saya harusnya ngakses servernya si Instagram di Amerika sana gitu. Si Instagram ini dong nggak sanggup dong. Yang pakai Instagram kan jutaan ya, puluhan juta, ratusan juta. Ya, apalagi TikTok ya. Wah, itu banyak sekali ngakses. Dia nggak sanggup. Dia minta bantuan CDN, Content Distributed Network gitu. Si CDN itu dia yang dia lakukan adalah dia membuat mirror dari si ini ya, si Instagram tadi ya, mirror di mana-mana. Jadi dia punya satu server ditaruh di katakanlah di Paris supaya kalau orang yang Eropa mau ngakses Instagram, dia ngakses server yang di Paris, bukan server yang di Amerika. Dia taruh lagi satu di Kuala Lumpur. Jadi kalau orang Malaysia mau akses lewat Kuala Lumpur. Taruh satu lagi di Singapura, orang Singapura mengaksesnya dari Singapura. Taruh lagi di Jepang, orang Jepang gitu. Jadi CDN itu dia punya server ya di mana-mana. Dan dia bandwidthnya gede ya antara server-server dia gitu ya. Jadi dia seolah-olah memirror Instagram. Jadi kalau kita ngakses Instagram di Indonesia, maka kita itu mengakses servernya si CDN, bukan servernya si Instagram sesungguhnya ya. Nah, kita itu terdekatnya kemana? Kan kita nggak mungkin mau akses yang Instagram tadi ke server yang di Paris ya. Maka kita terdekat. Nah, cari server yang terdekat. Nah, itu server yang terdekat dilihat, oh itu Singapura misalnya. Jadi kita kalau ngakses Instagram, akses yang di Singapura. Jadi kalau kita cek alamatnya Instagram, ini alamat Instagram yang mana? Yang Singapura. Padahal alamatnya sesungguhnya dia di Amerika. Dengan demikian pula kalau di misalnya saya di Norway gitu ya, di Norway ngakses ini mungkin di Norway nggak ada misalnya, maka yang terdekat adalah Paris misalnya, maka servernya Instagram itu kelihatan dari Paris gitu. Jadi itu yang disebut CDN. CDN itu dia memirror kira-kira gitu ya, server-server tadi ada di mana-mana sehingga satu bagi user kayak saya, kayak kita ini ya, yang dari Indonesia akan mengakses lebih dekat kepada server itu sehingga lebih cepat deh, kerasa lebih cepat, lebih responsif ya. Jadi kita nggak perlu akses ke Amerika karena kalau ke Amerika tuh loncatnya jauh ya, dari sini ke Singapura dulu, ke Jepang, ke ini terus sampai mungkin 16 loncatan ya, 16 hop baru sampai ke servernya Instagram, lambat. Jadi interaksinya nggak bagus ya. Ini pencet mau ngepostingan foto mutar itu dia. Terus ya itu ya jadi kerasa lebih cepat gitu. Yang kedua, nah kalau ini dari kacamata si Instagramnya, kalau ada orang Indonesia ngakses Instagram, servernya yang di Amerika tuh nggak keganggu, dia hanya server di Singapura tadi, maka server Amerika bebannya menjadi lebih rendah, ya jadi lebih rendah. Jadi dia lebih kuat menahan serangan tadi, quote unquote serangan, atau bukan serangan, orang yang terlalu banyak sekali mengakses. Jadi si penyedia CDN tadi selain juga mengurangi beban bagi server pusat, dia juga melindungi terhadap serangan yang namanya DOS attack, denial of service ya. Jadi orang yang merequest berkali-kali, ngehit berkali-kali, yang dihit itu servernya CDN tadi. Ada banyak perusahaan CDN, misalnya ada Akamai, ada Cloudflare, Azure, pokoknya banyak lah ya. Amazon juga ada gitu ya. Jadi semuanya ada, Alibaba juga ada gitu ya. Jadi semua cloud provider itu yang gede-gede, yang gede gitu ya, itu punya CDN, layanan CDN. Tapi gitu tadi ya, dia harus punya server-server di berbagai penjuru dunia. Bandwidth dari dia gede. Saya nggak tahu bandwidthnya dia berapa terabyte sekali ya. Terabit per second itu mungkin ya bandwidthnya, saya nggak tahu ya seberapa besarnya gitu ya. Soalnya kalau bandwidth kita kecil, kita diinjek orang, misalnya saya link saya 100 Mbps gitu ya, diinjek orang yang 1 giga Mbps, mampuslah saya. Kan saya cuma 100 mega, dia 1 giga.
1 giga itu 1000 M ya. Nah, jadi 10 kalinya lebih hebat dari saya, ya mampuslah saya digencet gitu ya. Tapi kalau dia mau gencet si CDN tadi yang dia bandwidthnya 3000 giga apa ya? Tera berarti ya, tera ya. 1 tera itu. Jadi dia 1000 kali lebih hebat daripada si yang mau ngencet tadi. Ya sudah lah ya. Jadi dan dia distributed lagi. Jadi memang kalau kita punya layanan yang kita akan diakses banyak orang, maka kita pakai CDN. Kemudian juga kalau di Indonesia kita dekatkan juga dengan Internet Exchange Indonesia sehingga lebih dekat. Kalau orang-orang Indonesia dia larinya lewat Internet Exchange Indonesia. Kalau yang dari luar negeri ya, dari IP luar negeri atau dari IP provider yang tidak nyambung ke exchange, maka dia larinya lewat CDN gitu. Jadi nah kalau kita cek CDN-nya tuh seolah-olah dari Singapura gitu, padahal dia di Amerika. Hal yang sama kalau saya buat server di Indonesia nih kayak tadi ya website. Website itu sebetulnya contoh website saya itu ya itu di Biznet ya, Biznet Geo itu di Indonesia. Kalau dilihat domainnya maka dia di Cloudflare. Karena tadi domain itu kadang-kadang sering di attack. Domainnya Budi Raharjo aja di attack, apalagi domain-domain instansi-instansi yang penting ya. Jadi di attacknya itu mungkin by bot ya, robot atau orang-orang yang punya robot yang disebar aja lah pokoknya semua domain di attack, siapa tahu ada yang dapat gitu ya. Nah, itu jadi kalau dengan Cloudflare lebih tahan bantingan. Maka saya pakai layanan Cloudflare ya, untuk domainnya, DNS-nya. Jadi DNS saya kalau dicek Cloudflare, padahal DNS saya di komputer saya di rumah. Jadi main server saya itu di rumah sebetulnya. Tapi jangan bilangin siapa-siapa ya. Itu antara rahasia kita berdua aja ya. Oh iya, kalau ditanya tadi, wah saya juga tadi keceplosan ya, budiharjo.id ada di Biznet ya, Biznet Geo. Harusnya saya nggak bilang ya gitu. Wah, di mana? Ya pokoknya adalah data centernya. Tapi saya juga nggak tahu data center Biznet Geo ada di mana. Dan itu tidak penting lagi kalau sekarang ya. Karena yang penting dia adalah diakses dengan cepat dari tempat yang mana saja di dunia dan akhirat. Sorry ya, ini kopinya udah makin dingin jadi saya harus ngopi dulu ya. Kalau belum jelas nanti coba saya jelaskan dengan cara yang beda lagi ya. Mungkin dengan animasi gitu ya. Oh, animasi kayaknya keren ya. Tapi saya harus minum kopi dulu ya, udah pagi-pagi nih ngantuk, harus diplok sama kopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting adalah kita sehat semuanya. Sehat semua ya.